Saudari, saudaraku yang terkasih, kita umat Katolik di Indonesia mempunyai warisan yang sangat berharga berupa semboyan yang disampaikan oleh Bapak Uskup Albertus Sugiopranoto. Kita semua mengenal itu, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Pertanyaannya atau tantangannya adalah bagaimana kita mau mengartikan semboyan itu. Saya tawarkan 1-2 gagasan. Yang pertama, 100% Katolik. Bagi saya pribadi, menjadi 100% Katolik berarti semakin bertumbuh di dalam menanggapi panggilan Tuhan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian, bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Dan itu adalah panggilan semua orang yang percaya kepada Kristus. Paus Fransiskus di dalam anjuran apostolik bersukacita dan bergembiralah memberikan contoh-contoh yang sangat konkret bagaimana kita bisa bertumbuh menuju 100% Katolik. Dalam arti tadi yang saya katakan. Beliau bertanya, apakah Anda seorang anggota hidup bakti? Jalankanlah panggilan Anda dengan sukacita. Sukacita adalah jalan menuju kesempurnaan kasih. Apakah Anda hidup berkeluarga? Jadilah suci dengan menjalankan janji yang Anda ucapkan ketika Anda menikah, diteguhkan di dalam gereja. Apakah Anda seorang pekerja? Jalankanlah pekerjaan Anda dengan semangat pelayanan dan dengan jujur. Apakah Anda seorang pejabat? Jadilah suci dengan menjalankan jabatan Anda penuh tanggung jawab. Tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Inilah jalan kecil sederhana yang ditunjukkan, ditawarkan oleh Paus Fransiskus untuk bertumbuh menuju 100% Katolik. Dengan kata lain, menjadi 100% Katolik berarti faham akan panggilan kita, yakin akan panggilan kita menuju kesempurnaan kasih itu, dan menggunakan kegiatan-kegiatan hidup sehari-hari sebagai tangga, sebagai langkah menuju kesempurnaan itu, kalau yang sehari-hari itu kita jalankan dengan kasih. Yang kedua, 100% Indonesia. Saya tawarkan 2 makna dari 100% Indonesia itu. Pertama, cinta tanah air. Seorang yang mencintai tanah air pasti akan bersyukur atas sejarah bangsa kita. Di dalam profesi untuk tanah air, sejarah bangsa kita itu disejajarkan dengan sejarah pembebasan umat Allah dari penjajahan Mesir yang dipimpin oleh Musa. Alinea pertama adalah syukur atas karya penyelamatan yang dulu dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Musa. Alinea kedua yang disyukuri adalah bahwa Allah memimpin bangsa kita untuk bertumbuh dalam kesadaran sebagai bangsa. 1. Yang kedua, atas bahasa yang mempersatukan. Dan yang ketiga, Pancasila. Atas Pancasila, dasar konstitusional bangsa kita. Itu semua yang kita peringati, Kebangkitan Nasional setiap bulan Mei, Sumpah Pemuda setiap bulan Oktober, dan Pancasila setiap tanggal 18 Agustus. Seorang yang sungguh-sungguh mencintai tanah air akan sadar bahwa sejarah bangsa kita adalah sejarah karya keselamatan Allah. Dan dalam sejarah itu kita melihat bahwa bangsa kita itu sudah sejak lama berjalan bersama-sama, khususnya sejak kebangkitan nasional.
Puncaknya adalah Sumpah Pemuda. Silahkan membayangkan selama 350 tahun bangsa kita dijajah. Tetapi karena bangsa kita tercerai-berai tidak bisa merdeka. 17 tahun sesudah Sumpah Pemuda ketika bangsa kita tanda petik berjalan bersama-sama bersatu, tercapailah kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah artinya berjalan bersama-sama. Dan ketika kita sadar bahwa itu adalah sejarah bangsa kita, dengan sendirinya inklusivitas itu akan tumbuh dan berkembang. Arti pertama mengenai 100% Indonesia. Yang kedua, bangsa kita adalah bangsa yang peduli. Sekurang-kurangnya itulah yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 3 di antara tujuan negara kita didirikan adalah 1, melindungi seluruh warga negara Indonesia. 2, mewujudkan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan bangsa. Kalau kita rangkum, 3 tujuan masih ada 1 lagi. 3 tujuan itu bisa kita rumuskan di dalam kata peduli. Itulah cita-cita negara kita didirikan. Oleh karena itu, secara konkret, 100% Indonesia berarti cinta tanah air. Dan kalau kita cinta tanah air, kita sadar bahwa sejarah bangsa kita adalah sejarah yang mempersatukan kita untuk berjalan bersama-sama secara inklusif. Konkretnya bagaimana? Konkretnya menerjemahkan sila-sila Pancasila di dalam gagasan-gagasan yang lebih kecil, dan kemudian menerjemahkannya di dalam tindakan-tindakan, aksi-aksi yang berkelanjutan. Seperti apa wujud kepedulian, watak peduli? Kita mempunyai yang namanya ajaran sosial gereja. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi warga negara yang peduli sebagai wujud cinta kita akan tanah air, maka kita didorong untuk memahami ajaran sosial gereja, menerjemahkan ajaran-ajaran itu di dalam gagasan-gagasan yang lebih kecil, dan mengaktualisasikannya di dalam gerakan-gerakan yang berkelanjutan. Dan kita semua tahu Pancasila itu ada 5 sila. Demikian juga ajaran sosial gereja dapat kita rangkum di dalam 5 pokok. Yang pertama adalah menghargai martabat manusia. Yang kedua, bertanggung jawab di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, solidaritas. Yang keempat, memberi perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan yang terakhir adalah merawat lingkungan hidup. Bagi saya, itulah isi dari tema yang dipercayakan kepada Keuskupan Agung Jakarta. Berjalan bersama-sama menjadi warga negara yang inklusif demi pemilu damai dan Indonesia emas. Terima kasih.